Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Semoga kita semua diberikan rahmat dan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang tentunya sebentar lagi kita akan akhiri, memberikan kebahagiaan tersendiri untuk kita semua. Hal ini dikarenakan ibadah Ramadan, di antaranya adalah saum, tentunya sudah memberikan kepada kita nilai-nilai pembinaan yang sangat mendalam. Yakni adalah mengokohkan dan memupuk agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya Ramadan harus mengokohkan kepada diri kita, yaitu senantiasa ketakwaan itu sendiri. Karena memang ketakwaan itu sangat dibutuhkan oleh kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwatu iman kaum muslimin yang berbahagia, pencapaian ketakwaan dan tentunya ruh daripada ketakwaan harus kita raih dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena memang target inti daripada ibadah Ramadan tersebut adalah ketakwaan. Dan tentunya kita harus membuktikan bahwa ternyata dengan ketakwaan ini kita benar-benar bisa meraih dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk senantiasa, yaitu memahami hakikat takwa yang sesungguhnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang takwa, hal ini bisa dilihat dalam sebuah kitab Sirah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karangan Muhammad As-Solabi, atau yaitu tentang Subulul Huda wa Rasyad, kalangan Muhammad bin Yusuf Asy-Syami. Ali menyatakan bahwa yang disebut dengan takwa itu, indikatornya satu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Dan yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit, puas dengan kehidupan apa adanya. 4 indikator takwa inilah yang juga menjadi tolak ukur di bulan Ramadan. Semoga kita bisa meraih keempat indikator hakikat takwa ini. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Tentunya, takut kepada Allah yang maha mulia ini berbeda dengan takut kepada binatang buas. Kalau kita takut kepada binatang buas, tentunya wajib kita jauhi binatang tersebut. Takut akan diterkam, takut akan digigit, takut akan dipatuk. Berbeda dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah tentunya harus didekati. Hal inilah yang disebut dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu takut kepada Allah, takut akan murkanya, takut akan azabnya, takut akan siksanya. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, karenanya orang yang takut kepada Allah
dia akan senantiasa menjauhkan diri dari penyimpangan-penyimpangan terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah, begitu pula oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya orang yang senantiasa bertakwa tersebut, yaitu dia akan berusaha untuk senantiasa tunduk dan taat kepada ketentuan Allah, begitu pula Rasulnya. Karenanya ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, orang yang bertakwa senantiasa menjaga marwah tersebut agar senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang yang namanya al-insan makhlul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya keliru, tempatnya pula lupa, baik disengaja ataupun tidak, sadar ataupun tidak, sehingga terbuka lebar yaitu untuk berbuat dosa. Tapi seorang hamba yang bertakwa, ketika terjerumus kepada kesalahan, segera dia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jikala dia berbuat kesalahan pun kepada sesama manusia, dia segera meminta maaf kepada manusia tersebut. Atau bahkan ketika dia tentunya ada orang yang meminta maaf, dia segera memaafkan. Wal afina aninas, menjadi pemaaf di antara manusia. Bahkan ketika orang tersebut berbuat kesalahan, mengambil hak orang lain, dia segera mengembalikannya karena tadi ada rasa takut kepada Allah. Bahkan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, ketika dia melakukan perbuatan kesalahan dan ternyata harus dihukum di dunia, tentunya dia akan lebih siap dihukum di dunia dan akan meminta agar segera dihukum di dunia. Inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Imran. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada magfirah Tuhan kalian yang surganya seluas langit-langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Sebagai contoh, ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang melakukan berzina dan dia menyesali atas perbuatan tersebut, sehingga dia bertobat kepada Allah dan menghadap juga kepada Rasulullah, yaitu bahwa dirinya sudah melakukan perbuatan zina. Maka ikhwatu iman kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah tidak langsung menghukumnya. Dikarenakan Rasulullah ingin terpelihara di dalam kehamilan wanita ini. Karena wanita ini adalah hamil dari proses perzinahan. Maka singkatnya, ketika wanita ini sudah melahirkan, dan kemudian Rasulullah pun memerintahkan untuk menyusuinya wanita ini kepada anaknya, maka selesailah disusui, singkatnya, yaitu hukuman bagi wanita yang berzina ini pun dilakukan. Maka hukuman tentunya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, sampai mengakibatkan kematian. Yang akhirnya pada saat itu Rasulullah SAW, setelah wanita ini pun wafat, akhirnya Rasulullah menyolatkan, dan pada saat itu pula Umar bin Khattab merasa tidak sepaham, sependapat dengan Rasulullah, sehingga mempersoalkan, protes kepada Rasulullah, kenapa menyolatkan wanita dari perbuatan zina tersebut. Maka Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, menegaskan, laqad tabat taubatan lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'atum. Sungguh wanita ini sudah bertobat kepada Allah. Sekiranya taubatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, atau barangkali seluruh penduduk Madinah, lawasi'atum, sungguh masih cukup. Tapi Rasulullah SAW bahkan memberikan sebuah penegasan. Wahal wajadta abdullah min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah ada yang lebih utama
seseorang yang sudah menyerahkan dirinya karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Sebuah jaminan bagi wanita yang bertobat karena dia takut kepada Allah daripada takut rasa malu kepada manusia yang lain. Tapi dia, wanita tersebut, sudah tertanam al-khawfu minal jalil. Rasa takut kepada yang maha mulia yaitu Allah luar biasa. Sehingga diberikan sebuah jaminan kepastian oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata dimuliakan. Ikhwatu iman, kaum muslimin yang berbahagia. Itu yang pertama. Indikator yaitu menjadi orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya adalah al-khawfu minal jalil. Yang kedua, Ali mengatakan indikator hakikat dari ketakwaan adalah al-amalu bitanzil. Beramal sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya untuk menjadi petunjuk bagi manusia agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena itu orang yang bertakwa kepada Allah akan selalu beramal sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dalam hal ini yang disebut wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga terkait dengan pedoman dari Rasulullah SAW. Karena mengikuti pedoman Rasulullah adalah sebuah kewajiban dan tentunya itu adalah perintah dari Allah. Bahkan Allah pun menegaskan orang yang mengikuti Rasulullah pasti oleh Allah akan dicintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikhwatu iman kaum muslimin yang berbahagia. Maka tentunya selayaknya sebagai gambaran bahwa ternyata di dalam melaksanakan pedoman dari Allah, begitu pula pedoman dari Rasulullah, tentu memerlukan sebuah pengkajian, pembelajaran yang sangat mendalam. Mengapa demikian? Sebab tidak mungkin orang bisa beramal tanpa memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tidak mungkin orang bisa memahami Al-Quran hadis tanpa melakukan pengkajian, pembelajaran. Karena itu pengkajian dan pembelajaran itu penting. Beramal dengan ilmu itu adalah menjadi keharusan bagi kita semua. Yaitu berilmu di dalam pedoman Al-Quran, begitu pula dalam Al-Hadis. Karenanya ikhwatu iman, kaum muslimin yang berbahagia. Dalam hal inilah, para sahabat senantiasa melakukan perbuatan seperti ini. Mereka belajar kepada Rasulullah, mengkaji kepada Rasulullah, dan tentunya dengan berbagai cara yang dilakukan sahabat. Bisa bertanya, bisa berdialog. Makanya ada salah satu kisah, yaitu terkait dengan sahabat Rasulullah SAW yang dulunya beragama Yahudi, sebagaimana kita ketahui, seperti Abdullah bin Salam, Sa'labah, dan kawan-kawan yang dulunya beragama Yahudi. Mereka ketika memeluk atau sudah berislam, rasanya ingin senantiasa beribadah, yaitu pada hari Sabtu, dan melaksanakan ajaran kitab Tauratnya. Sehingga ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, maka tidak lama Allah menurunkan firman-Nya sebagai bentuk jawaban kepada keinginan para sahabat ini yang dulunya beragama Yahudi. Turunlah surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam keislaman secara kafah dan janganlah kalian yaitu mengikuti jejak syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Inilah ikhwatu iman kaum muslimin yang berbahagia. Indikator yang kedua, ternyata melakukan yaitu beramal yaitu sesuai dengan petunjuk Allah adalah salah satu kemestian yang harus dilakukan oleh kita semua. Artinya beramalah dengan ilmu, yaitu ilmunya dari Allah, begitu pula dari Rasulullah SAW. Ikhwatu iman kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga adalah
tentang al-istidadu liyaumi rahil. Indikator hakikat takwa mempersiapkan diri untuk persiapan, yaitu setelah kita meninggalkan dunia. Mengapa demikian? Karena memang kematian itu pasti akan kita lalui. Dan semua manusia, semua yang berjiwa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Karenanya kita tidak boleh takut mati, khawatir dengan kematian. Tentunya bagi seorang yang muttaqin adalah senantiasa bahwa kematian itu pasti akan datang. Tapi justru yang harus kita khawatirkan ba'dal maut, setelah kematian. Karena bagi seorang mukmin, kehidupan ini di dunia pasti ada kematian dan tentunya pula ada kehidupan yang lainnya, yang tentunya bakal abadi yang sebenar-benarnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian mau ingkar kepada Allah, yaitu ketika Allah mematikan kalian. Fa ahyakum, kemudian kalian pun menjadi hidup. Kemudian setelah itu kalian pun mati, dan kemudian kalian pun barangkali hidup dan dikembalikan kepada Allah. Ikhwatu iman kaum muslimin yang berbahagia. Karenanya, bagi seorang mukmin sejati, meyakini kehidupan setelah kematian adalah sesuatu kewajiban dan kepastian yang harus ditetapkan oleh kita. Dan tentunya, visi kita adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah yang lebih baik dan lebih kekal. Karenanya ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Bila kita sudah menyadari akan kematian, maka tentunya kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita tidak boleh dalam kehidupan kita, yaitu melakukan amal-amal yang tidak berguna. Tentunya kewajiban dan keharusan kita, karena sudah kita menyadari bahwa setelah ada kematian itu, ada proses-proses selanjutnya, kehidupan yang lainnya. Maka siapkan, yaitu kehidupan kita, amal-amal kita, agar menjadi amal yang baik, amal yang efektif, amal yang berguna, amal yang bermanfaat. Karenanya ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus kita akui bahwa banyak di antara kita yang masih merasakan, yaitu mati masih lama. Makanya dalam beramal pun tidak menghasilkan amal-amal yang soleh. Tidak muncul amal-amal solehnya. Baik sebagai pribadi, baik di keluarga, baik di lingkungan kita, bahkan di organisasi, di jamiah kita pun banyak berleha-leha. Kurang waktulah, tidak cukup waktulah, sehingga kita semua terkadang banyak menyia-nyiakan waktu tersebut. Padahal jati diri seorang muttaqin adalah orang yang senantiasa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Manfaatkan waktu yang singkat tersebut. Bagi seorang muslim adalah orientasinya adalah akhirat. Visinya adalah akhirat. Karenanya akan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Waman kana yarju liqa'a rabbihim falya'mal amalan solihan. Maka barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabbnya, maka dia akan beramal-amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbika ahadan. Dan dia tidak melakukan musyrik kepada Tuhannya sedikit pun. Karenanya inilah seorang muslim yang senantiasa memperhatikan waktunya dan memberikan sebuah kesempatan di dunia ini menjadi kesempatan yang terbaik. Inilah muslim yang cerdas, yang berpikir kepada orientasinya adalah akhirat. Walaupun baik dia itu punya jabatan atau tidak, punya gelar ataupun tidak,
seorang muslim yang cerdas, yang baik, senantiasa memanfaatkan waktunya. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah apresiasi terhadap muslim yang bervisi akhirat ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, dan tentunya dia senantiasa beramal untuk setelah kematian. Inilah indikator hakikat takwa yang ketiga, yaitu adalah al-istidadu liyaumi rahil, mempersiapkan diri untuk hari di mana dia akan meninggalkan dunia ini. Yang terakhir, yang keempat, kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Indikator yang keempat, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa hakikat dari takwa tersebut adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit, puas ketika menghadapi kehidupan apa adanya. Mengapa demikian? Karena setiap kita pasti menginginkan pula merasa berkecukupan, memiliki harta yang cukup, memiliki juga harta juga yang barangkali ada kelebihan dan sebagainya. Manusiawi, normal itu. Namun tentunya bagi setiap manusia yang memiliki nilai-nilai ketakwaan tadi, dia akan senantiasa berusaha, beraktivitas, bekerja, tentunya di jalan yang halal, di jalan yang benar, tidak menghalalkan segala cara. Maka karena itu, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia, tentunya jiwa orang yang muttaqin akan betul-betul menghayati apa yang diperintahkan, termasuk yang dilarang oleh Allah. Sampai-sampai Allah pun berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, sampai kalian meminta petunjuk kepada hakim agar bisa memakan harta tersebut. Litakulu fariqom min amwalinas bil ismi, yaitu memakan sebagian hartanya tapi dengan cara yang berdosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui hal itu. Sejatinya seorang muttaqin, orang yang bertakwa, akan senantiasa ketika mendapatkan rizki apapun merasa cukup. Inilah yang disebut dengan qanaah. Karena orang yang merasa cukup, tentunya dia akan bersikap menerima apa yang tentunya yang harus dia terima. Dan itulah yang disebut dengan syukur. Yakinlah, sikap menerima, merasa cukup, dan tentunya dia hakikatnya sudah bersyukur. Orang yang bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan tambah kepada kalian. Bahkan ikhwatu iman, kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga rasa syukur ini membuat kita bisa merasakan sesuatu yang sedikit bisa seolah-olah menjadi banyak. Padahal sedikit. Itulah orang yang sudah pandai bersyukur kepada Allah. Yaitu menerima apa yang sudah Allah berikan, merasa cukup apa yang sudah Allah berikan. Semoga kita pandai melakukan ar-ridho bil qalil, indikator ketakwaan yang keempat ini, yaitu ridho, puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Ikhwatu iman, kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya dari uraian-uraian di atas tersebut, yaitu 4 indikator hakikat daripada ketakwaan yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib, menjadi sebuah inspirasi kita, semangat kita, agar kita bisa melaksanakan apa yang tadi digambarkan tentang ciri-ciri ketakwaan. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan sesuai apa yang Allah wahyukan kepada kita. Dan yang ketiga adalah al-istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri agar tentunya kita mempersiapkan pada hari yang
kita akan pasti meninggalkan dunia ini. Dan yang keempat, aridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit, puas dengan apa yang sudah Allah berikan apa adanya. Semoga kita menjadi hamba yang paripurna di penghujung akhir Ramadan ini, dan semoga kita semua amal ibadah Ramadan kita yaitu membentuk karakter pribadi yang bertakwa. Dan tentunya dalam rangkaian hal ini, semoga amal ibadah kita pun semuanya diterima oleh Allah dan menjadi kita orang-orang yang sangat berbahagia. Demikian, dan mudah-mudahan semua amal ambil ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan di antara kita semua. Akhirul kalam, aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yakhudu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.